tugas UAS Pendidikan Agama atau Humaniora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Lita Kunta Dewi, NPM 44. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban agama Islam. Jadi, perkembangan peradaban agama Islam ini ada 3 masa, yaitu masa klasik, masa pertengahan, dan masa modern. Dalam periode klasik, ini merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam dan dibagi ke dalam 2 fase. Pertama adalah fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan pada 650 sampai 1000 Masehi. Kedua, fase disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. Menurut Syamruddin, pada masa inilah daerah Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Sejumlah ulama besar bermunculan di fase ini seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal dalam bidang fiqh. Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil ibn Atta, Abu Huzail Al-Nazam, dan Al-Jubai dalam bidang teologi, Zunnun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Hallaj dalam bidang tasawuf, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawayh dalam bidang falsafat, Ibnu Hayyam Al-Khawarizmi, Al-Mas'udi, dan Al-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan dan lain-lainnya. Ilmu pengetahuan baik dalam bidang agama, umum, dan kebudayaan juga ikut berkembang, namun pada fase disintegrasi keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan di tahun 1258 Masehi. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam hilang, ungkap Syamruddin. Selanjutnya, periode pertengahan. Syamruddin juga membagi periode pertengahan sejarah peradaban Islam dengan 2 fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan besar. Pertama, fase kemunduran itu 1250 sampai 1500 Masehi. Di masa ini desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatan. Dunia Islam terbagi 2, bagian Arab yang berpusat di Mesir terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Bagian Persia yang berpusat di Iran terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Kebudayaan Persia mendesak kebudayaan Arab. Kedua, fase 3 kerajaan besar 1500 sampai 1700 Masehi. Dan masa kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar tersebut adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Syamruddin juga membagi periode pertengahan sejarah peradaban Islam dengan 2 fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan besar. Pertama, fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi. Di masa ini desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatan. Dunia Islam terbagi 2. Bagian Arab yang berpusat di Mesir terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Bagian Persia yang berpusat di Iran terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Kebudayaan Persia mendesak kebudayaan Arab. Kedua, fase 3 kerajaan besar tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan masa kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar tersebut adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Pada periode modern, Syamruddin menyebutkan periode modern 1800 sampai sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan menjadi ancaman. Itu mulai sejak jatuhnya Mesir ke tangan barat. Pada periode modern, umat Islam heran melihat kebudayaan dan kemajuan barat. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan
kekuatan umat Islam kembali. Karena umat Islam heran melihat alat-alat ilmiah seperti teleskop, mikroskop, alat-alat untuk percobaan kimiawi, dan 2 set alat percetakan dengan huruf Latin, Arab, dan Yunani yang dibawa serta oleh Napoleon. Jadi di periode modern ini timbullah pemikiran-pemikiran, ide-ide mengapa umat Islam lemah, mundur, dan bagaimana mengatasi dan perlu adanya pembaruan dalam Islam, ungkap Syamruddin. Itu merupakan penjelasan dari saya. Terima kasih.